Kami kelompok Ida. Di sini kami akan membahas materi biologi tentang rantai makanan dan piramida ekologi melalui podcast. Perkenalkan, saya Elsa Roida Tampu Bolon. Saya Miranda Vialabib. Saya Jurena Morgan. Saya Najari Putri. Dan saya Putri Maharani. Pak Asmat naik tronton. Selamat menonton. Menurut kamu nih Putri, apa sih itu pengertian rantai makanan? Jadi kita semua kan tahu bahwa rantai makanan itu adalah rangkaian proses yang dimana makhluk hidup melakukan transfer energi dalam bentuk makanan. Dan setiap makhluk hidup dalam rantai makanan itu memakan hidup sebelumnya dan dia menyediakan makanan untuk makhluk hidup setelahnya. Jadi rantai makanan itu selalu dimulai oleh produsen. Contoh dari rantai makanan apa sih, Put? Nah, jadi aku punya contoh rantai makanan yang aku tahu seperti rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung. Gitu. Nah, dalam setiap tahap rantai makanan kan ada tingkat trofik. Yang dirimu ketahui tentang tingkat trofik itu apa, Najwa? Jadi di sini saya kasih tahu dulu ya, pengertian tingkat trofik itu adalah urutan pada rantai makanan. Jadi, setiap tahap dalam rantai makanan dikenal sebagai tingkat trofik. Tingkat trofik menurut bahasa Yunani yaitu tropos, yang artinya makanan atau makan. Umumnya, rantai makanan tidak memiliki lebih dari 4 tingkat trofik. Misalnya gini, rantai makanan kan dimulai dari produsen, dan produsen dimakan oleh konsumen satu. Jadi, produsen itu tingkat trofik pertama, dan konsumen pertama itu tingkat trofik kedua. Kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen kedua, maka tingkat trofik. Maka konsumen kedua adalah tingkat trofik ketiga. Kemudian konsumen kedua itu dimakan oleh konsumen ketiga, maka konsumen ketiga ini tingkat trofik keempat. Gitu, Elsa. Jadi menurut Jureno, apa sih pengertian dari jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berkaitan dan berhubungan. Nah, sekarang coba sebutin satu contoh dari jaring-jaring makanan. Oke, saya akan menyebutkan salah satu contoh jaring-jaring makanan yang saya ambil dari buku halaman 129. Di sini terdapat tumbuhan hijau, belalang, ulat, serangga, laba-laba, kepik, dan burung. Tumbuhan hijau disebut dengan produsen atau tropis 1. Belalang, ulat, dan serangga disebut konsumen 1 atau konsumen primer. Laba-laba dan kepik disebut konsumen 2 atau konsumen sekunder. Burung disebut konsumen 3 atau konsumen tersier. Tumbuhan hijau dimakan oleh belalang, ulat, dan serangga. Belalang, ulat, dan serangga dimakan oleh laba-laba. Kepik memakan serangga. Burung memakan laba-laba dan kepik, dan ini semua saling berhubungan atau berkaitan. Menurutmu nih ya, apa sih itu penjelasan tentang aliran energi non-siklik dan langkah-langkahnya itu apa aja? Menurut aku nih ya, dalam suatu ekosistem energi tidak mengalir dalam suatu siklus aliran energi yang bersifat non-siklik atau bisa kita sebut dengan linear. Langkah-langkahnya itu kayak kurang lebih kayak gini ya, Najwa. Pertama, ada matahari yang menjadi sumber energi utama dalam ekosistem ini. Matahari itu menyediakan dalam bentuk energi cahaya. Terus energi cahaya diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia fotosintesis. Terus energi dalam produsen diteruskan ke satu tingkat trofik ke tingkat selanjutnya melalui proses makan dimakan. Nah, aliran energi yang melalui ekosistem yang bersifat linear tadi, energinya itu hilang panas ke lingkungan kayak diserap itu melalui respirasi di saat aliran itu mengalir melalui ekosistem. Karena panas, dia nggak kembali ke sistem dan nggak bisa didaur ulang. Bahan yang tertelan dan dikeluarkan dan organisme mati mengandung energi kimia yang terperangkap. Energinya dilepaskan oleh aktivitas dekomposer dan sisanya hilang lagi sebagai panas. Makhluk hidup nggak bisa lagi menggunakan panas karena kita tahu ya kan bahwa makhluk hidup hanya dapat menggunakan energi berbentuk cahaya. Karena energi dalam bentuk cahaya terus-menerus disuplai ke ekosistem. Menurutmu nih ya Miranda, yang kamu ketahui lah tentang pengertian atau penjelasan tentang piramida ekologi itu apa? Menurutku itu ya, piramida ekologi itu piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik ekosistem. Nah, tadi kan kita udah tahu pengertian dari piramida ekologi. Piramida ekologi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu piramida biomasa, piramida jumlah, dan piramida energi. Berikut ini penjelasannya.
Nah, piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah tiap tingkatan organisme dalam tropik rantai makanan. Jadi, piramida jumlah itu yang menunjukkan jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Dan idealnya produsen itu harus lebih banyak agar seimbang dan tidak menimbulkan kompetisi dan penurunan populasi. Gambar di samping adalah contoh dari piramida jumlah yang menunjukkan tumbuhan lebih banyak daripada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, piramida jumlah kan sudah diketahui apa. Kalau piramida biomasa itu yang kamu ketahui apa ya, Najwa? Jadi, di sini saya akan memberitahukan dulu pengertian piramida biomasa itu adalah menunjukkan berat atau massa kering pada tiap tingkat trofiknya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu massa kering? Belum tahu kan? Belum. Jadi, massa kering adalah berat suatu organisme tanpa kandungan air. Kita tahu yang namanya organisme itu umumnya kan tersusun oleh air. Nah, berat kering adalah berat suatu organisme tanpa kandungan air. Misalnya, ada organisme kita keringkan, itu merupakan berat kering ya. Oke. Jadi di sini aku juga mau ngasih tahu nih, kan piramida biomasa itu terbagi menjadi dua. Pertama, piramida biomasa tegak terjadi pada ekosistem darat. Piramida biomasa tegak ini gabungan dari semua produsen, lebih kecil daripada biomasa gabungan tiap tingkat trofiknya. Jadi yang kedua itu ada piramida biomasa terbalik, terjadi pada ekosistem air. Piramida biomasa terbalik ini massa gabungan dari produsen lebih besar daripada massa gabungan tingkatan konsumen di atasnya. Gitu. Piramida ekologi kan layaknya itu berbentuk seperti piramida. Tapi apakah bisa piramida jumlah dan piramida biomasa itu tidak berbentuk piramida? Bisa. Piramida jumlah bisa terbalik jika terjadi dua faktor. Yang pertama, organisme dari satu tingkat trofik bersifat parasit pada organisme tingkat trofik lain. Yang kedua, banyak organisme kecil dari satu tingkat trofik memakan organisme besar dari tingkat trofik. Bisa dilihat pada halaman 204, gambar 11.13, piramida biomasa untuk rantai makanan yang melibatkan fitoplankton. Pada gambar pertama, pada piramida pertama, itu ada urutan fitoplankton, yang kedua zooplankton, yang ketiga ikan kecil, yang keempat ikan besar. Terlihat jumlah biomasa pada piramida ekosistem tersebut makin kecil seiring bertambahnya tingkat trofik. Fitoplankton sebagai produsen memiliki balok biomasa yang lebih kecil daripada zooplankton yang merupakan konsumen primernya. Karena fitoplankton dikonsumsi dengan cepat oleh konsumen primer, sehingga meminimalkan jumlah biomasanya pada waktu tertentu. Namun fitoplankton dapat berkembang biak dengan cepat, sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen primer tanpa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Lalu piramida energi itu apa sih, Sa? Piramida energi itu adalah piramida yang menunjukkan jumlah energi di setiap tingkat tropik rantai makanan. Seperti pada gambar, piramida energi memungkinkan kita membandingkan total energi di setiap tingkat trofik rantai makanan selama periode waktu tertentu. Berbeda dengan piramida biomasa, kandungan energi total di setiap tingkat trofik ditentukan selama periode waktu tertentu, katakanlah 1 tahun. Semakin banyak energi yang hilang ketika kita menelusuri rantai makanan, mulai dari tingkat trofik yang paling rendah hingga ke tingkat tropik yang lebih tinggi. Total energi paling tinggi adalah pada tingkat trofik pertama, dan paling rendah pada level tropik terakhir. Sekitar 90% energi hilang ketika kita dipindahkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Pada piramida kan ada garis putus-putus, itu menunjukkan bahwasanya panas hilang selama respirasi, dan garis lurus gak ada putus-putus itu yang menunjukkan energi yang hilang di bagian yang tidak dimakan atau jasad. Nah, energi yang hilang itu sebagai energi panas di setiap tingkat trofik. Karena energi yang hilang di setiap tingkat tadi 90%, jadi semakin sedikit energi yang ada untuk organisme di tingkat trofik berikutnya. Maka rantai makanan pun pendek karena energi hilang ke lingkungan. Rantai makanan yang lebih pendek itu lebih efisien daripada rantai makan panjang. Semakin pendek rantai makanan, semakin besar jumlah energi yang ada untuk konsumen akhir. Karena lebih sedikit energi yang hilang karena lingkungan. Contohnya, lebih banyak energi yang ada bagi manusia jika
Dia memakan langsung tanaman yang ditanam pada area tertentu daripada memakan ternak yang memakan tanaman tersebut. Demikianlah materi biologi kami mengenai podcast rantai makanan dan piramida ekologi. Sekian dan terima kasih. Hai kelompok 3. Presentasikan tentang makanan dan rantai makanan yang kami Makanan dan piramida ekologi. Piramida biomasa itu yang kamu ketahui apa ya Najwa? Jadi di sini nggak tahu. Nah, yang diketahui. Elsa. Iya.